Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 154 dengan tema sabar menghadapi cobaan dalam menegakkan kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina ista'inu padha amrih pitulung sira kabeh bisa beri kelawan sifat sabar wa sholatilan kelawan salat. Innallaha satuhune Allah ta'ala iku masabirina ing dalam sartane wong kang padha sabar-sabar kabeh. Ayat 154. Wala taqulu lan aja padha ngucap sira kabeh liman marang wong yuktalu kang den pateni sapa man fisabilillah ing dalem ngagungake utawa negake agamane Gusti Allah ta'ala. Amatun wis padha mati ya. Kau ndak boleh mengatakan seperti itu. Balakiaun balik isih padha urip walakin latas nguruna tetapi ini ora padha ngerti sapa sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 153 dan 154 dengan tema sabar menghadapi cobaan dalam menegakkan kebenaran. Subtemanya ayat ini memperingatkanlah bahwa perjuangan kaum muslimin, bahwa perjuangan kita sebagai generasi kaum muslimin zaman dulu memberi contoh kepada kaum muslimin generasi berikutnya di dalam apa? Menegakkan kebenaran akan terus meningkat dan akan menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan dan berbagai tantangan, bahkan sampai kepada peperangan. Itu jelas itu. Coba saja. Sebelum menerangkan keterangan ayat 153 dan 154, kita langsung apa definisi dari sabar? Di dalam ayat itu ada sobar. Berarti bisa beri wasolah. Sekarang bahasa sobar. Sobar berarti ketenangan jiwa. Jadi sobar ketenangan jiwa di saat menanggung suatu penderitaan. Nah, baik penderitaan itu datang pada saat menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah,
Itu ada contohnya banyak. Tidak senang, tidak diinginkan, tidak senang kok ditemukan itu loh. Atau dikala kehilangan sesuatu yang amat dicintai. Nah ini cobaan, termasuk harus sabar ini. Sering terjadi di masyarakat. Contoh perjodohan, kadang tidak dicintai. Akhirnya kan dia harus sabar. Sehingga menghilang yang dicintai, dia harus sabar. Contoh-contoh di kalangan masyarakat, contoh lainnya banyak. Menurut Imam Ghazali, sabar adalah suatu kondisi mental di dalam mengendalikan nafsu yang tumbuhnya itu atas dorongan ajaran agama. Ini yang penting ini. Tadi saya contoh itu tempat terjadi di kalangan masyarakat. Karena sabar merupakan kondisi mental di dalam mengendalikan diri. Disitulah sabar merupakan salah satu tingkatan atau makom yang harus dijalani oleh sufi, orang ahli tasawuf, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh, jangan merasa kita orang tasawuf, orang sufi. Belajar, senang sama orang-orang yang sufi, ahli tasawuf. Orangnya itu ujiannya sangat berat. Nah, di sini kata sabar, sobri, itu digandengkan dengan kata sholat di ayat 153 tadi. Mengapa? Karena sabar merupakan pekerjaan kejiwaan kita yang paling berat. Sabar itu betul itu. Pekerjaan hati kita, jiwa kita yang paling berat. Nah, sedangkan sholat itu merupakan perbuatan lahiriah anggota badan yang paling sulit. Sehingga dalam ayat tersebut, ayat ini digambarkan bahwa pelaksanaan sholat, nah intinya ini, pelaksanaan sholat merupakan pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk enggak berat, karena sudah menjadi kebiasaan. Kondisi mental sudah kuat. Ayat 153. Perjuangan menegakkan kebenaran itu harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat. Jangan dikira kita ngaji bersama seperti tidak ada tantangan. Ada. Apalagi seperti kita, seperti saya lah, penyajinya orang biasa. Ya biasa-biasa. Umpama ditentang, jangan mundur. Wah, penyajinya tidak punya pondok, orangnya nggak pinter, tidak punya pangkat, orangnya kurang, gitu aja lah. Nah, kita karena istiqomah, niatnya karena Gusti Allah, insya Allah terus tantangan itu akan minggir, hilang sendiri. Tapi tantangan terus ada terus. Tapi kan selesai ganti. Memang itulah. Perjuangan menegakkan kebenaran Allah diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat. Maka kita bisa meneliti perbuatan para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren. Itu tidak pernah batal. Tidak pernah batal, itu batal wudu. Sholat sunnah. Jadi sunnahnya itu Masya Allah bisa memperkuat dari kewajiban sholat yang fardu. Itu pekerjaan ulama salaf, orang-orang tasawuf lah. Nah, sehingga menjadi ringan dari segala kesulitan, dari kesukaran dan segala cobaan. Itu supaya kuat sabarnya memang digandeng dengan sholat. Karena Allah senantiasa beserta orang-orang sabar, maka menjadi ringan karena Allah bersama kita. Kita yakin jangan tiap detik kita ini sudah bersama dengan Allah, tinggal kita mengakui atau tidak. Memang proses hati kita, jiwa kita itu menyikapi kehidupan seperti itu.
pada keimanan rukun iman itu gimana gitu, mengembangkan, mempertahankan, meningkatkan. Allah karena bersama kita pasti menolong, pasti menguatkan, dan pasti memenangkan bagi kita, bagi orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agama Allah. Ayat 154, mempertahankan agama Islam suatu perjuangan. Contoh, kita ngaji walaupun satu ayat kitab tafsir Al-Ibris itu sudah membunuh nafsu-nafsu yang ingkar pada Al-Quran, aras-arasan. Itu termasuk jihad, apalagi kita punya teman di share channelnya, audionya. Oh, itu termasuk perjuangan itu. Dikira tidak ada hasilnya, itu perjuangan. Berjuang pada akhirnya nanti sampai hari kiamat kita punya amal jariah beruntun oleh Allah dilipat gandakan. Yakin itu sederhana, nggak apa-apa memang mampunya seperti ini. Ini kemampuan yang paling rendah menurut saya. Masalah paling rendah itu ngaji bersama, saling mengingatkan, itu jihad paling rendah. Kalau yang lainnya kan hebat-hebat. Nah, jadi setiap perjuangan akan meminta pengorbanan, jelas. Cinta itu ada pengorbanan, maka perjuangan harus merupakan pengorbanan. Akan ada yang kehilangan harta benda atau keluarga, bisa terjadi, dan akan terjadi yang gugur mati di medan perang dan lain-lain. Memang gitulah orang-orang mati syahid itu. Mereka yang gugur di medan perang adalah syuhada di jalan Allah. Menurut saya bukan gugur di medan perang itu saja melawan orang kafir saja, yaitu kita dengan keadaan zaman sekarang, kita argumen, kita mengadakan ngaji untuk membendung ajaran-ajaran sesat. Itu termasuk perang, itu jihad. Itu jihad itu. Memperjuangkan, mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini. Jadi mereka yang gugur di medan perang adalah syuhada, mati syahid di jalan Allah. Nah, orang kalau kita punya seperti itu umpamanya, alhamdulillah itu. Syuhada itu menduduki tempat yang amat mulia, sangat tinggi, masya Allah. Maka janganlah dikira bahwa orang mati syahid, orang mati dalam perang, mati dalam dakwah, mati di dalam perjuangan, itu kok dianggap mati itu enggak, tetapi mereka itu hidup di alam lain. Cuma hanya saja manusia tidak menyadarilah, tidak menyadari kehidupan mereka itu dan tidak mengetahui hakikatnya. Tidak tahu, itu hanya Allah yang tahu. Sebabnya apa? Mereka hidup dalam alam gaib di mana arwah para syuhada diistimewakan dari arwah manusia lainnya, diistimewakan. Kita yakin berdoa, ya Allah, golongkan kami ini mati syahid, amin. Sebab apa? Semangat dan cita-cita perjuangan orang seperti itu akan dilanjutkan oleh siapa? Generasi-generasi sesudahnya, sehingga akan tetap hidup selama-lamanya. Maka walaupun kita ngaji tafsir Al-Ibris lewat lewat YouTube atau audio, atau anak-anak yang di situ bisa di-share, itu termasuk perjuangan generasi. Mudah-mudahan kita di golongan mati syahid, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.